Selamat siang semuanya. Yang terhormat Dr. Haji Munandar, MPD, selaku pengampu mata kuliah pengelola pendidikan dan teman-teman yang telah hadir pada presentasi siang hari ini. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dinda Puspita Larasati, dan rekan saya, Melisa Dwi Pangesti. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai pengelolaan kurikulum. Untuk submateri yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian pengelolaan kurikulum, yang kedua tujuan dan fungsi pengelolaan kurikulum, yang kelima kebijakan kurikulum pendidikan, yang keenam implementasi kurikulum, dan yang terakhir ada kesimpulan. Penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai pengertian kurikulum, pengelolaan kurikulum. Yang pertama, pengertian pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata manajemen yang berarti pengelolaan atau administrasi. Sedangkan pengertian kurikulum, menurut UU nomor 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sehingga pengertian kurikulum yaitu sebuah proses menjalankan dan sistem menata kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematik untuk mengacu kecapaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Next. Next. Baik, untuk tujuan dan fungsi pengelolaan kurikulum. Untuk tujuan pengelolaan kurikulum, yang pertama ada menjamin tercapainya tujuan kurikulum pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, menjadi tolak ukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun strategi pembelajaran. Untuk fungsi pengelolaan kurikulum, menurut Prihatin dan Rusmi 2020, yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kedua, meningkatkan kualitas kerja pendidik serta tenaga kependidikan. Yang ketiga, meningkatkan keadilan dan yang optimal dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang keempat, menjamin setiap komponen-komponen yang ada dalam kurikulum terimplementasikan dengan benar dan tepat sasaran. Next. Selanjutnya ada prinsip pengelolaan kurikulum. Yang pertama, produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum harus sangat diperhatikan. Peserta didik harus menjadi pertimbangan agar sesuai dengan rumusan tujuan pengelolaan kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asas demokrasi yang menempatkan pengelolaan, pelaksanaan, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada kooperatif. Agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terkait. Lalu yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi yaitu rangkaian kegiatan kurikulum harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi, agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya, tenaga, dan waktu.
Lalu yang kelima ada visi, misi, dan tujuan, yaitu mengarah pada pencapaian visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Next. Lalu ada ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Yang pertama, ada perencanaan kesempatan belajar yang bertujuan untuk membina peserta didik ke arah perubahan tingkah laku yang itu perencanaan kurikulum berkenaan dengan pengalaman-pengalaman para siswa. Perencanaan kurikulum dibuat berdasarkan berbagai keputusan tentang konten dan proses. Perencanaan kurikulum melibatkan banyak kelompok. Perencanaan kurikulum dilaksanakan pada berbagai tingkatan dan perencanaan kurikulum adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Lalu yang selanjutnya ada pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan yang kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap situasi di lapangan. Prinsip pelaksanaan kurikulum yaitu ada perolehan kesempatan yang sama, lalu berpusat pada anak, dan yang ketiga pendekatan dan kemitraan. Lalu selanjutnya ada penilaian kurikulum. Penilaian kurikulum adalah proses pembuatan pertimbangan berdasarkan kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat keputusan mengenai suatu kurikulum. Prinsip penilaian kurikulum itu ada yang pertama tujuan tertentu. Jadi setiap program penilaian kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas. Yang kedua, bersifat objektif. Itu berpijak pada keadaan yang sebenarnya, bersumber dari data yang nyata dan akurat. Yang ketiga, bersifat komprehensif, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terhadap yang dalam ruang lingkup kurikulum. Lalu yang keempat, kooperatif dan berefektivitas dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi sarana penunjang. Lalu yang keenam, berkesinambungan. Lalu selanjutnya ada perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari dua aspek, proses dan produk. Lalu selanjutnya ada kegiatan-kegiatan pengelolaan kurikulum, yaitu ada kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru dan kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru, yaitu pembagian tugas pembelajaran, pembagian tugas pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang kedua, kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran, yaitu ada penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan kelas, kegiatan pengolahan kelas, penyelenggaraan evaluasi hasil belajar, dan laporan hasil belajar, kegiatan bimbingan, dan penyuluhan. Lalu yang terakhir ada tahap pengolahan kurikulum. Tahap pengolahan kurikulum meliputi tahap perencanaan. BPP merupakan produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah. Lalu kedua ada tahap pengorganisasian. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur bagian tugas mengajar kegiatan ekstrakurikuler. Lalu yang ketiga ada tahap pelaksanaan. Tahap tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervisi
dengan tujuan untuk membangun guru menemukan dan menganalisis. Tahap ini terdiri dari dua aspek yang diperhatikan, yaitu jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuan dan pemanfaatan hasil evaluasi. Next. Selanjutnya ada kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan. Yang pertama ada kurikulum 1947. Kurikulum 1947 dinamakan dengan Rencana Pembelajaran 1947 atau dikenal dengan sebutan Lear Plan, yang menjadi ciri utama pada kebijakan kurikulum 1947 ini adalah kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Siswa lebih diarahkan tentang cara bersosialisasi dengan masyarakat. Lalu selanjutnya ada kurikulum 1952. Kebijakan kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. Rencana pembelajaran terurai ini merupakan respon dari hasil 1950 tentang pendidikan dan pelajaran. Ciri yang paling menonjol dari kurikulum 1945 adalah setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik diposisikan sebagai objek dan guru menjadi subjek sentral dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga ada kurikulum 1964. Pada tahun 1964, pemerintah mengubah kebijakan menjadi Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Gagasan pokok kurikulum 1964 adalah pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk mempersiapkan diri di jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pancawandana yang meliputi pengembangan daya cipta. Prinsip pancawardana sebagai sistem pendidikan adalah yang pertama, pengembangan cinta bangsa dan tanah air, moral nasional, internasional, atau keagamaan. Yang kedua, perkembangan kecerdasan, keharuan, dan keindahan lahir batin. Yang keempat, perkembangan kerajinan tangan. Yang kelima, perkembangan jasmani. Lalu selanjutnya ada kurikulum 1968. Kebijakan kurikulum 1000 dari Pancawandana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Muatan materi pembelajaran bersifat teoritis, tidak mengkaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Untuk selanjutnya ada kurikulum 1984. Kebijakan kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Kurikulum 1984 mempunyai ciri yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Yang kedua, pendekatan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran cara belajar siswa aktif atau student active learning. Yang ketiga, materi pembelajaran dikemas dengan menggunakan pendekatan spiral. Yang keempat, penanaman pengertian terlebih dahulu sebelum diberi latihan.
Yang kelima, materi disajikan berdasarkan tingkat kesiapan atau kematangan siswa. Yang keenam, menggunakan pendekatan keterampilan proses atau proses skill approach. Karena sifatnya yang sentrastik, kurangnya sosialisasi dan kurangnya daya dukung implementasi kurikulum, banyak sekolah yang kurang mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan cara belajar siswa aktif tadi, sehingga pada akhirnya banyak penolakan terhadap kurikulum ini. Lalu yang selanjutnya ada kurikulum 1994. Kebijakan kurikulum 1994 dirumuskan untuk menyempurnakan kurikulum 1984 dan dilakukan pendidikan nasional, pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Pada kurikulum ini menekankan pada prinsip link and match pada sekolah kejuruan seperti STM. Link and match adalah sebuah prinsip tentang pentingnya menghubungkan pendidikan dengan dunia kerja atau industri. Sekolah harus mampu menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang terampil yang dibutuhkan oleh industri. Di sisi lain, dunia industri juga harus bersinergi dengan lembaga pendidikan. Pada akhirnya, kurikulum ini banyak dikritik karena tidak memanusiakan manusia. Baik, sepertinya Melisa sudah terhubung. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Melisa. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya itu ada kebijakan kurikulum pendidikan pada masa reformasi. Yang pertama ada kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini dikenal dengan sebutan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pendidikan berbasis kompetensi berfokus pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Di antara karakteristik utama KBK yaitu menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual. Selanjutnya ada kurikulum 2006. Kebijakan kurikulum 2006 ini dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Ciri yang paling menonjol adalah guru diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta keberadaan kondisi sekolah. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Perubahan kurikulum 2006 ke kurikulum 2013 menyangkut 4 elemen perubahan kurikulum, yaitu yang pertama, standar kompetensi lulusan atau SKL, yaitu adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill dengan mengasah 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, standar isi, yaitu adanya perubahan standar isi di mana pada KTSP 2006 kompetisi diturunkan dari mata pelajaran, pada kurikulum 2013 mata pelajaran diturunkan dari kompetisi, sedangkan pendekatannya sama-sama dilakukan melalui pendekatan mata pelajaran. Yang ketiga, standar proses, yaitu yang semula terfokus pada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi pada kurikulum 2013 dilengkapi dengan pendekatan scientific, yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Proses belajar tidak hanya terjadi di ruang kelas saja, tetapi juga di lingkungan sekolah, alam, dan masyarakat. Posisi guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan pembelajaran dimensi sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh dan teladan guru. Yang keempat, standar penilaian. Standar penilaian dalam kurikulum 2013 adalah berbasis kompetensi, di mana
Pada hal tersebut terjadi pergeseran dari penilaian melalui tes atau mengukur kompetensi pengetahuan berdasarkan hasil saja menjadi penilaian autentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Dengan menggunakan PAP atau penilaian acuan patokan, yaitu pencapaian hasil belajar yang didasarkan pada posisi skor yang diperolehnya terhadap skor ideal atau maksimal. Selanjutnya ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Sekolah yang saat ini telah menerapkan kurikulum merdeka merupakan sekolah yang sudah lolos menjadi sekolah penggerak. Selanjutnya ada implementasi, salah satunya di sini ada implementasi kebijakan kurikulum 2013 sebelum masa pandemi. Implementasi kebijakan kurikulum 2013 dilakukan dengan mencari tahu dan menganalisis karakter daerah dalam proses implementasi kurikulum tersebut. Dalam kurikulum 2013, peranan guru semakin berkurang. Guru hanya menjadi mediator pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk lebih memahami pelajaran yang diajarkan. Karena implementasi kebijakan kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini menuntun siswa bukan hanya sekedar diberitahu, tetapi lebih mencari tahu dan menuntut siswa untuk memahami pelajaran menggunakan berbagai media yang diwujudkan dengan metode 5M, yaitu mengamati, menanyakan, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Dalam implementasi kebijakan kurikulum 2013 di sekolah-sekolah pelaksana kurikulum 2013 menunjukkan sikap positif terkait penerapan kurikulum 2013. Sikap tersebut tercermin dari pemahaman dan pengertian yang baik dari para implementer. Respon terhadap kebijakan kurikulum 2013 juga bagus, yaitu sebagai bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya di sini ada implementasi kebijakan kurikulum 2013 pada masa pandemi. Penerapan kurikulum 2013 pada masa pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi guru maupun siswa. Sesuai dengan anjuran dari pemerintah yang tercantum dari Surat Edaran Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 yang dimana mengharuskan proses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 dilakukan secara jarak jauh atau bisa dikenal dengan sistem online atau daring, menggunakan bantuan internet melalui beberapa aplikasi belajar yang sesuai serta mendukung. Adapun tahapan pembelajaran kurikulum 2013 pada masa pandemi, yaitu yang pertama ada perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru adalah dengan menyusun rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan silabus yang sudah ada. Pada pembelajaran secara daring, guru menggunakan media berupa gambar serta video pembelajaran singkat yang dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran. Yang kedua ada pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, serta kegiatan penutup. Dalam proses belajar mengajar, baik secara daring maupun luring, kegiatan pendahuluan atau bisa disebut dengan kegiatan awal dalam pembelajaran yang dilakukan adalah menyiapkan kondisi siswa baik secara fisik maupun psikis dengan sedemikian rupa sehingga siswa siap untuk mendapatkan informasi dari materi yang dipelajari secara bersama-sama, baik belajar secara daring maupun luring. Kegiatan awal yang dilakukan adalah dengan membaca doa, memberi motivasi atau semangat, serta nasihat yang dapat meningkatkan semangat siswa untuk belajar. Selain itu juga dengan mengulang kembali tentang materi apa yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Pada masa COVID-19, terdapat permasalahan yang dihadapi guru dalam tahap penilaian pembelajaran.
yaitu guru kesulitan untuk melakukan pengambilan nilai peserta didik karena terdapat banyak aspek yang harus dinilai oleh guru, seperti aspek kognitif, psikomotorik, serta aspek keterampilan. Selain itu, untuk mendapatkan nilai hasil belajar siswa, guru belum terbiasa dengan metode atau cara yang mudah dilakukan atau digunakan, terutama pada masa pandemi yang sedikit berbeda dibandingkan dengan kondisi sebelum masa pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya dari materi yang tadi sudah disampaikan, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Kurikulum merupakan program yang terencana dan menyeluruh yang menggambarkan kualitas pendidikan suatu bangsa, sehingga kurikulum memegang peran strategis dalam kemajuan bangsa tersebut. Dengan adanya pengelolaan kurikulum dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Pengelolaan kurikulum meliputi tahap perencanaan, tahapan pengembangan, tahapan pelaksanaan atau implementasi, dan tahapan penilaian atau evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan pada moderator. Ya, ya kan bertanya. Sekian materi yang kami kan bertanya. Baik, siapa ya? Baik, itu Eri, boleh dipersilahkan bertanya. Ya, terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya bertanya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Eri Juwita, saya perwakilan dari kelompok 8. Ingin memberikan sebuah pertanyaan, yaitu mengapa sampai saat ini Indonesia masih belum menemukan bentuk kurikulum pendidikan yang pas untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas tinggi. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terus kelompok berapa yang belum? Baik, untuk selanjutnya boleh kepada Khalifatul Aulia. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Aulia, saya dari kelompok 12. Izin bertanya, apa aja sih komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum dan bagaimana jika ada salah satu komponen yang terlewat dalam kurikulum tersebut, apakah itu dapat menjadi faktor penghambat keberhasilan kurikulum atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Reza, boleh menyampaikan pertanyaan. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Reza Septiani dari kelompok 7. Izin bertanya, bagaimana peran guru dalam pengelolaan dan penyesuaian kurikulum? Terima kasih. Terus sekarang siapa lagi? Ya, pada Sarmilah, boleh menyampaikan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Sarmila dari kelompok 2 yang bertanya. Pada tahap pengelolaan kurikulum, dalam pengembangan kurikulum itu tadi ada perencanaan, pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan juga ada tahap pengendalian kurikulum. Nah, menurut kelompok kalian, mana yang paling mendasar atau penting dalam tahapan pengelolaan kurikulum? Terima kasih. Baik, selanjutnya Fahrul boleh menyampaikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya Fahrul Purnama dari kelompok 4, izin bertanya. Apa saja yang dilakukan seorang guru dalam mengembangkan kemampuan melaksanakan kurikulum? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk
Syifa boleh menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Saya Sipa Nadia dari kelompok 10 izin bertanya, apa saja dampak negatif dan positif dari pandemi COVID-19 terhadap penerapan kurikulum 2013 di sekolah? Terima kasih. Ya, sudah dijawab semuanya. Baik, Meli, terima kasih. Selanjutnya untuk Devi, boleh pertanyaannya. Baik, izin bertanya. Saya Devi Kaila dari perwakilan dari kelompok 5. Nah, pertanyaan saya, apa yang akan terjadi jika prinsip perkembangan kurikulum tidak terlaksana dengan baik? Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kepada Valen, boleh menyampaikan pertanyaan. Oke, izin perkenalkan diri, nama saya Tanta Fatra Kristi dari kelompok 9. Izin bertanya, apa manfaat jangka panjang dari penerapan kurikulum merdeka dalam sistem pendidikan? Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kepada Hesti, boleh menyampaikan pertanyaan. Terima kasih kepada Melisa selaku kelompok yang mempresentasikan kelompok minggu ini. Terima kasih. Pertanyaan dari izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hesti dari perwakilan kelompok 1. Stasiun Planet Baru. Untuk pertanyaannya, Planet Baru Station. untuk pertanyaannya, mengapa guru memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum dan apa yang membuat pengelolaan kurikulum ini penting dilakukan? Terima kasih kepada kelompok 3. Terima kasih pertanyaannya. Lalu untuk Reza, mohon menyampaikan pertanyaan. Baik, saya Reza dari kelompok 11 ingin bertanya. Menurut kalian, kedudukan kurikulum dalam pendidikan itu sendiri itu apa sih? Gitu. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Revina menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih untuk kelompok 3. Saya Revina dari kelompok 6. Izin bertanya, menurut kalian, apakah kurikulum merdeka sudah diterapkan sesuai dengan tujuannya jika dilihat dari banyaknya berita mengenai siswa yang minim karakter? Terima kasih. ya silakan jawab. Bapak beri waktu 3 menit ya. Jadi pengelolaan pendidikan salah satu sub tema untuk pengelolaan pendidikan adalah pengelolaan kurikulum. Di kurikulum ini memang harus dikelola karena hal yang sangat esensial ya, yang penting, sangat krusial. Nah, pengelolaan kurikulum tentu saja mencakup perencanaan, implementasi ya, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Nah, hal yang menarik yang selalu dipertanyakan oleh masyarakat pada umumnya, gonta-gantinya kurikulum. Sebenarnya kurikulum tidak gonta-ganti, yang ada adalah improvement. Kurikulum berkembang sesuai dengan kebutuhan. Karena kurikulum ini bagian daripada alat yang diciptakan oleh pemerintah ya, yang dibuat oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan untuk menghantarkan rakyatnya menjadi sejahtera begitu. Hanya melalui pendidikan ya.
Nah, oleh karena itulah maka kurikulum harus berkembang. Memang dulu dari zaman ke zaman sesuai dengan kondisi pada saat itu kurikulum itu sangat sederhana. Sekarang tidak bisa seperti yang sudah ya. Kurikulum dibuat seperti buku menu gitu. Buku menu masakan. Harus ini. Begitulah ada kurikulum merdeka begitu. Ini sampai sana dulu ya. Sudah kelompok 4 sudah siap? Kelompok 3? Halo? Bentar ya Pak, masih berdiskusi dulu. Oke, jadi kurikulum itu berkembang ya, bukan berubah-ubah. Tapi tentu saja kalau visi misinya tidak berubah, yaitu yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, itu visinya. Misinya juga demikian. Nah, yang berubah itu tentu dari sisi hal metode, ya, media, karena emang perkembangan zaman teknologi semakin maju ya. Saya saja dengan Anda belajar online. Ini menunjukkan bahwa kurikulum ini menyesuaikan dengan kondisi yang terkini. Tapi tentu saja khususnya di dalam implementasi kurikulum merdeka, nah kita kelihatannya dibuat sempat bingung ya, karena memang SDM-nya belum sepenuhnya memahami apa itu kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka sebenarnya lebih kepada esensinya, yaitu 5 karakter tadi ya. Ada, dilihat coba di sana. Nah, ini yang dikembangkan lagi itulah. Kemudian dari si metodenya pun lebih kepada metode partisipatif. Belajar bersama melalui proyek-proyek ya. Seperti hari ini saya beri tugas kelompok untuk memaparkan materi. Tidak seperti mengajar zaman dulu ya. Zaman saya mendengarkan dosen ngablam-blam bicara. Sekarang tidak. Oke, gimana kelompok 3 sudah siap ya? Iya Bisa? Pak. Ya, Iya Pak. 3 aja cukup. Izin jawab pertanyaan dari kelompok 1 tadi dari Hesti. Mengapa guru memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum? Dan apa yang membuat pengelolaan kurikulum ini penting dilakukan? Pertama, pengelolaan kurikulum itu memiliki peran penting dalam mengapa guru memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum? Karena guru merupakan faktor penting dalam implementasi kurikulum. Karena ia merupakan pelaksana kurikulum. Karena itu, guru dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikannya. Tanpa itu, kurikulum tidak akan bermakna sebagai alat pendidikan. Terus, mengapa pengelolaan kurikulum penting dilakukan? Manajemen kurikulum pendidikan sangat penting karena tanpa adanya manajemen kurikulum, maka pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Sekian yang saya sampaikan. Selanjutnya pertanyaan dari... Saya tambahkan dulu ya. Jadi bicara pengelolaan itu kan perencanaan. Ya, perencanaan itu berarti ada kebijakannya. Ya, ada arahnya. Ya, ada polisi atau kebijakan yang diambil, yang dibuat ya. Nah, guru ini sendiri yang sebagai eksekutornya di lapangannya, di depan kelas itu guru harus memahami bagaimana kurikulum dikembangkan, bagaimana kurikulum dikelola. Rencananya contoh dalam skala mikro itu RPP kurikulum itu, ya RPP-nya harus dibuat dan sebagainya. Kemudian nanti ada evaluasi dan seterusnya. Oke, itu tambahannya. Silakan yang berikutnya, 2 pertanyaan lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Devi dari kelompok 5. Apa yang terjadi bila prinsip pengembangan kurikulum tidak terlaksana? Yang pertama, kurikulum akan rusak. Kedua, menurunnya kualitas pendidikan. Ketiga, tidak jelasnya arah pendidikan. Dan kelima, arah kurikulum tidak jelas atau tidak beraturan.
Sekian, selanjutnya akan dijawab oleh Dinda. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11 tadi. Apa kedudukan kurikulum dalam pendidikan? Nah, kurikulum itu adalah panduan untuk apa, bagaimana, dan mengapa kita mengajar di dalam sistem pendidikan. Menentukan tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian, dan memastikan kualitas serta relevansi pendidikan. Karena kurikulum adalah dasar bagi pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, memainkan peran penting dalam membentuk pengalaman belajar siswa, serta dalam mencapai tujuan dan aspirasi pendidikan dalam suatu masyarakat. Baik, mungkin itu saja. Ya, bagus. Ya, saya rasa jadi dianggap cukup ya. Tugas kelompok tadi untuk kelompok 3 tinggal membuat laporan ya. Membuat laporan formatnya sudah ada. Silakan Ya. buat laporan. Baik, Pak. Dan itu rekaman YouTube-nya, rekamannya di edit dan diposting di YouTube. Kemudian tugas individu mereview makalah, mereview handout, dan mereview penampilan. Sama tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dikemukakan oleh teman-teman dalam diskusi kelompok ini. Itu saja tambahannya. Ada yang harus ditanya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Sepertinya cukup, Pak. Ya, oke. Baik, kalau cukup, dianggap cukup, saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbil alamin. Ya? Pak, boleh izin masuk? Saya ingin izin bertanya. Ya, Eri, gimana Eri? Mengenai tadi mereview penampilan itu, saya baru tahu minggu sekarang ya Pak. Jadi minggu kemarin itu untuk kelas A ini tidak ada review penampilan. Nah, untuk aspek atau indikatornya itu nilainya itu seperti apa ya Pak untuk penampilan? Itu hanya paragraf saja, ya. Jadi biasanya dibuka, dibebaskan aja, ya. Baik Pak, terima kasih. Minimal 1 paragraf. Baik ya. Pak. Oke. Ya, begitu ya. Ya, oke. Kalau sudah paham, kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.